Kisah mistis legendaris tentang Kanjeng Ratu Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul sudah sangat familiar di telinga masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di sepanjang pantai Laut Selatan. Meskipun berbagai cerita tentang Roro Kidul sudah banyak yang beredar, namun mengenai asal-usul dan silsilah sang penguasa pantai selatan yang memiliki paras cantik bergaun warna hijau dan memiliki mahkota di kepalanya itu masih belum terungkap dengan jelas. Beragam versi mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul berkembang di masyarakat dan sebagian kalangan mempercayainya. Ada cerita yang mengatakan asal-usul Kanjeng Ratu Roro Kidul keturunan Ratu Bilqis, ratu yang takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam satu mitos disebutkan Ratu Kidul merupakan anak Ratu Bilqis hasil dari pernikahan Ratu Bilqis dengan seorang jin pria. Saat Ratu Kidul lahir, dia diberi nama Aurora. Tidak seperti manusia biasa, Ratu Kidul tidak mempunyai raga dan mengikuti ayahnya yang berasal dari bangsa jin. Karena merasa malu punya anak seorang jin, Ratu Bilqis memutuskan membuang putrinya ke sebuah pulau yang sangat jauh dari kerajaannya. Di kemudian hari, pulau itu diberi nama Al-Jawi atau Jawa. Putri Aurora kemudian tumbuh besar bersama jin-jin yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir dalam dirinya membuat Aurora menjadi pemimpin di antara bangsa jin di Pulau Jawa hingga akhirnya dia mendirikan kerajaan gaib. Apakah Nyi Roro Kidul itu masih keturunan atau anaknya Ratu Bilqis di negeri Sabah, Yaman? Tidak benar juga. Dan Quran tidak menjelaskan tentang itu, kecuali Quran menjelaskan tentang bahwa pernikahan Ratu Bilqis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Quran mengatakan khalaqal insana min solsolin kal fakhor, bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah seperti tembikar. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan Allah menjadikan jin-jin itu dari panasnya api. Beda. Ada pula cerita mengenai asal-usul Kanjeng Ratu Kidul yang disebut oleh masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai Dewi Nawang Wulan dan oleh masyarakat Jawa Barat dikatakan sebagai Dewi Roro Anis yang merupakan istri Jaka Tarub. Dewi Nawang Wulan disebutkan sebagai bidadari yang tengah berada di bumi. Dewi Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kerajaan langit karena selendangnya dicuri. Dewi Nawang Wulan akhirnya dikutuk kerajaan langit karena telah menikah dengan manusia. Padahal di kalangan bidadari ada larangan keras menikah dengan manusia. Kalau Nyi Roro Kidul ada yang menceritakan bahwa ini jelmaan dari Dewi Nawang Wulan. Dan Dewi Nawang Wulan adalah salah satu putri raja dari kerajaan Sunda yang diusir karena ulah ibu tirinya. Akhirnya diterima oleh Ibu Ratu Kidul dan disuruh menjadi punggawanya. Bahasanya seperti itu. Ada juga versi lain mengenai asal-usul Roro Kidul. Dalam pandangan agama Islam, Roro Kidul merupakan bangsa jin yang memimpin kerajaan besar di laut bagian selatan Pulau Jawa. Kerajaan jin yang dipimpin Roro Kidul merupakan hal biasa karena di belahan bumi lainnya juga terdapat kerajaan-kerajaan jin. Aku nggak tahu tentang keluarganya, nggak tahu. Yang aku dengar sih cuman general aja tentang pantai selatan gitu. Tapi tidak mendalami banget, tidak. Hadis sahih kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyamai Allah tapi tidak akan pernah karena Allah punya singgasana di atas air. Sementara itu, menurut praktisi supranatural Mbah Mijan, antara Ratu Roro Kidul dan Nyai Roro Kidul memiliki perbedaan, walaupun keduanya menjadi penguasa laut selatan Pulau Jawa. Ratu Kidul dalam sejarahnya, dia jelmaan dari Dewi Kaping Telu. Sedangkan Nyai Roro Kidul dalam sejarah, dia adalah rewang. Rewang tuh kalau bahasa Indonesianya adalah pembantu ya, gitu sebenarnya. Itu bedanya. Kalau Ibu Ratu baik, karakternya sangat berwibawa. Aku meyakini itu hanyalah sebuah cerita turun-temurun, legenda turun-temurun, ataupun memang cerita rakyat lah istilahnya, yang memang cerita yang tidak pernah ada habisnya gitu.
Beragam cerita seputar asal-usul Nyai Roro Kidul terus bergulir di tengah masyarakat. Ada kalangan masyarakat yang menganggap cerita Roro Kidul hanya sebuah mitos atau legenda, tapi ada juga kalangan yang percaya keberadaan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul. Bagi yang percaya, mereka biasanya melakukan ritual tertentu pada hari-hari tertentu. Bahkan ada juga orang yang meminta sesuatu kepada sang penguasa Ratu Selatan. Itu sangat dilarang oleh agama Islam untuk percaya, bahkan meminta bersemedi kepada Nyi Roro Kidul itu sendiri. Sebuah statement Quran mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya sembahlah Allah